Kita nih berbisnis, iya, nyari cuan, nyari keuntungan. Tetapi jangan dong menghalalkan segala macam cara. Nipu orang, ngejebak orang, ngerjain orang, atau membuat produk yang merugikan orang. Ngapain? Nggak selamat lu. Ya, dalam buku saya, Bisnis Primbon, saya udah pernah bilang ya bahwa ada 3 kegagalan orang dalam membuat usaha atau membuat bisnis. Itu yang pertama, salah memilih jenis bisnisnya yang tidak cocok dengan passion Anda, yang tidak cocok dengan skill Anda, yang sudah out of date, yang sudah the other side of the hill, kita masuk. Nomor 2 adalah kegagalan dalam mengukur risikonya. Itu juga sering terjadi. Bahwa jangan lupa ya, high risk high return. Ya, makin tinggi keuntungan, makin tinggi juga risiko. Itu juga kita harus paham. Kita harus bisa keluar yang baik. Yang ketiga, inilah kegagalan yang paling besar penyebabnya. Disebabkan oleh gagal dalam memilih partner. Ya, kadang-kadang ide bisnis sudah bagus, investasi dana udah bagus, tetapi kalau kita gagal memilih partner, itu penyebab bisnis ribut, kemudian berantem, konflik, satu ke kanan, satu ke kiri, ya. Ada partner yang kita pikir oke, ternyata tidak, ya. Kemarin saya udah ngomong tentang apa yang dikatakan Jack Ma tentang 10 tipe orang yang baik dijadikan partner, ya. Saya harap masih hafal, dan sekarang saya lanjutin apa juga tipe orang yang harus kita hindari untuk dijadikan partner. Ada 5 kata Jack Ma. Jack Ma ini kan menarik ya. Seorang yang berjuang dari awal, banyak gagal yang kemudian berhasil. Walaupun terakhir melakukan blunder dan sempat hilang. Sekarang dia udah mulai muncul-muncul lagi. Tetapi keberhasilan dia sebagai seorang pebisnis, kita patut acungi jempol. Sehingga dia pernah menjadi salah satu orang terkaya di mainland Tiongkok. Apa tipe orang yang jangan dijadikan partner? 1 adalah tipe orang yang mau menang sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat selama diskusi membuat partnership buat PT, ada orang mau menang sendiri, suaranya minta didengarkan, nggak mau nerima pendapat orang. Kalau diskusi pokoknya, udah kalau ada orang berdiskusi udah pokoknya ini orang pasti mau menang sendiri. Ya, jangan, mendingan nggak jadi atau pecat dia, cari penggantinya. Ya, bagaimana cara mencoba mengetes orang kalau kita tahu akhirnya orang ini egois? Adakan perjalanan, banyak ngobrol, naik mobil kemana gitu, atau traveling bareng-bareng, itu orang semua akan kebuka semua tuh. Lebih dari 1 hari sifat aslinya akan kebuka semua. Ya, kalau ada tipe orang yang mau menang sendiri, yang nggak mau ngalah, buang. Supaya tidak menyulitkan. Karena nanti kalau kita jadikan dia partner akan begitu. Orang ini kalau udah tua, bos, susah berubah. Percaya sama saya. Ya, jadi jangan pernah berpartner dengan orang yang mau menang sendiri. Ya, nomor 2. Jangan juga berpartner dengan orang yang tidak punya tujuan hidup lain kecuali uang, menghalalkan segala macam cara. Jangan. Apalagi kalau sikap hidup Anda nggak mau begitu. Kita ini berbisnis, iya, nyari cuan, nyari keuntungan. Tetapi jangan dong menghalalkan segala macam cara. Nipu orang, ngejebak orang, ngerjain orang, atau membuat produk yang merugikan orang. Ngapain? Nggak selamat lu. Walaupun uangnya banyak. Ya, ingat tuh, pengalaman saya, ingat ya, saya pernah ngomong tentang ya, if you do good, you'll get good. If you do bad, you'll get bad. Kalau kamu berbuat sesuatu kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kamu melakukan sesuatu yang jahat, kamu juga akan dibalas dengan kejahatan. Sudahlah, hidup ini bukan hanya untuk mencari uang. Jadi kita juga harus mencari kenikmatan hidup. Produk kita kalau bisa menolong orang, bermanfaat untuk orang, bikinlah good product. Apalagi diikuti dengan sosial. Nah, pastikan partner kita adalah bukan orang yang tidak punya tujuan hidup. Bukan orang yang tujuan hidupnya adalah menghalalkan segala macam cara. Cuman uang, jangan. Walaupun uang itu penting, tetapi tidak selalu itu harus menjadi ukuran. Berbisnis memang kita mencari uang, mencari keuntungan, tetapi jangan menghalalkan segala macam cara. Jadi kalau partner kita kayak gitu, jangan. Nomor 3,
tipe orang yang tidak baik hati. Pelit, gak mau nolong orang, raja tega, zolim, ngapain? Ya, ada tuh orang begitu, zolim banget. Itu relate nomor 2, menghalalkan segala macam cara. Hak karyawan tidak diberi. Ya, kemudian macam-macam lah. Melakukan hal-hal, waduh, ampun deh, ya. Kan ingat burung yang sama hinggap dan sama. Kalau teman Anda pelit, Anda dianggap pelit juga loh. Jadi sekali lagi, jangan berpartner dengan orang yang tidak baik hati. Ya, kita harus berpartner dengan orang yang hatinya baik, mulia, nolong orang. Ya, keren ya. Oke, nomor 4. Tipe orang yang pesimistis. Jangan berpartner orang yang pesimis. Ini bisa menjadi penghalang bos dalam bisnis kita. Semua ide bisnis kita dilihat dari sisi negatif. Gimana kalau ini? Celakanya nih orang dominan, minta didengerin, celaka kita. Ya, walaupun boleh ada yang pesimis. Atau bukan pesimis lah, melihat dari perspektif lain. Saya punya partner kayak gitu tuh. Punya. Kita udah, gini, Pak Helmi pernah mempertimbangkan kalau ini enggak. Oh iya ya. Tetapi ada orang yang pesimisnya kebangetan. Itu menjadi penghalang. Ya, oke. Nomor 5 yang terakhir. Tipe orang yang tidak punya prinsip hidup, jangan mau. Orangnya nggak jelas. Ya relate tuh, menghalalkan segala macam cara. Nggak punya prinsip hidupnya. Mau kemana nih orang sebenarnya? Dalam hal-hal value kehidupannya pun kita nggak tahu nih. Ya, nggak tahu kita ini orang mau kemana. Jadi kalau ada orang yang nggak jelas kayak gini, labil, nggak punya prinsip hidup, nggak punya sesuatu yang dipegang, manusia itu dipegang prinsipnya. Ya, jadi kalau menemukan orang kayak gini, juga jangan dijadikan partner. Itulah 5 orang yang harus dihindari jadi partner. Saya ulang ya, 1 orang yang orang yang mau menang sendiri, ke laut aja lo. Nomor 2, orang yang tidak punya tujuan lain kecuali uang. Ya. 3, orang yang tidak baik hati. Nomor 4, orang yang keterlaluan pesimisnya. Nomor 5, orang yang tidak punya prinsip hidup. Selamat mempraktekkan ini dan semoga membantu Anda dalam mencari partner bisnis. Karena memang kita dalam berbisnis kalau mau besar kita harus punya partner. Bisnis kita jalankan sendiri. Saya ingat dari waktu konten saya berapa bulan lalu yang saya katakan jangan berpartner dengan orang tanpa modal. Banyak menjawab, kalau gitu gua bisnis sendiri aja Pak. Iya, oke, itu namanya PT perseorangan atau perusahaan perseorangan dan tidak akan pernah besar. Jadi kita harus mencari partner tapi waspada. Saya lengkap nih. Minggu lalu saya memberikan 10 tipe teman yang baik untuk jadi partner. Dan hari ini saya lengkap dengan tipe 5 tipe orang yang jangan dijadikan partner. Semoga bermanfaat. Sukses ya. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.